Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PGSD 4A yang beranggotakan Anissa Rahmadanti dengan NIM H2010041, Dewi Kusuma Wardani dengan NIM H2010095, Diva Syakira Nurisma dengan NIM H2010236, dan Tiara Intan Kastara dengan NIM H2010165. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hukum nun mati dan tanwin. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu Tiara Intan Kastara, mengenai pengertian nun mati dan tanwin. Nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat, tidak berubah ketika wasyhal atau menyambung bacaan, atau wakaf, bacaan berhenti. Kosong dari harokat fathah, kasroh, dan domah. Sedangkan tanwin adalah nun sukun tambahan berada di akhir kalimat secara lafaz atau ucapan, bukan tulisan. Hukum nun mati atau sukun dan tanwin adalah salah satu ilmu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama ada izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang terakhir ikhfa. Materi selanjutnya yaitu tentang izhar. Izhar secara etimologi itu adalah artinya jelas atau tampak, terang, tegas, tanpa disertai mendengung atau disebut dengan bigunah. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, izhar sering disebut juga izhar halqi karena hukum-hukum tersebut adalah hukum halqi, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan. Jika nun mati dan tanwin bertemu menghadap salah satu huruf izhar yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha. Cara membacanya itu jelas dan terang, tidak diperbolehkan untuk mendengung. Contohnya, fasholli lirabbika wanhar. Contoh di atas terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu huruf ha. Kemudian ada idgham. Idgham menurut bahasa adalah melebur atau memasukkan sesuatu pada sesuatu. Dan idgham ini istilahnya adalah melebur dan memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam suatu ukur huruf idgham apabila bertemu sehingga cara membaca serupa dengan huruf yang bertasyid. Idgham ini dibagi menjadi dua, ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Macam-macam idgham. Yang pertama ada idgham bigunah. Idgham bigunah adalah menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf idgham bigunah, yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw, disertai mendengung. Cara membunyikannya harus memasukkan nun mati atau tanwin pada keempat huruf tersebut. Contohnya, fi amadin mumaddadah, harus dibaca fi amadin mumaddadah, bukan fi amadin mumaddadah. Yang kedua, ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah, cara membacanya nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf lam dan ro tanpa mendengung. Karena itu, huruf idgham bila gunah terdapat dua macam, yaitu lam dan ro. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari kedua huruf itu, maka wajib dimasukkan padanya tanpa mendengung. Contohnya, malam harus dibaca malam, bukan manlam. Menurut Muhammad Mahmud, iqlab dalam arti bahasa adalah mengubah bentuk sesuatu dari asalnya, dalam arti mengubah huruf nun mati atau tanwin pada huruf iqlab. Sedangkan menurut arti istilah adalah menjadikan huruf satu pada ketentuan huruf lain disertai mendengung. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf iqlab, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca sebagaimana bacaan iqlab disertai mendengung. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Maka ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin itu harus dibaca mim karena bacaan iqlab. Contohnya, layum bazanna, itu harus dibaca layum bazanna, bukan layun bazanna. Menurut Muhammad Mahmud, ikhfa dalam arti bahasa adalah menutupi atau menyembunyikan. Sedangkan dalam arti istilah,
Ikhfa adalah mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi atau sunyi dari tasydid pada bacaan antara terang dan memasukkan dengan mendengungkan pada huruf pertama. Pengertian tersebut tampak jelas bahwa bacaan yang samar-samar antara izhar terang dengan idgham memasukkan pada yang lain disertai mendengung, atau ketika mengucapkan nun mati atau tanwin seakan-akan bertemu huruf ang, seperti dalam bahasa Indonesia. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Ia harus dibaca samar-samar antara izhar dan idgham. Contohnya dalam lafaz nak'ang fa wasat na. Jadi kesimpulannya, kewajiban membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan tuntutan fardu ain. Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah, perlu dibaca dengan kaedah dan peraturan yang telah ditetapkan. Kesilapan atau kelemahan dalam menentukan kaedah dan aturan boleh membawa kepada pembacaan yang tidak diiktiraf sebagai bacaan Al-Quran dan seterusnya mempengaruhi nilai ibadah seseorang. Membaca Al-Quran dengan betul dari segi tajwid dan makharijulnya supaya tidak salah pengertiannya menjadi tuntutan agama ke atas orang Islam, karena membaca Al-Quran dapat membentuk akidah dan akhlak individu. Dengan adanya kaidah tanwin ini akan memudahkan kita dalam membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Dalam pembagian nun mati dan tanwin ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Bagian-bagian tersebut memiliki kaidah pembacaan yang berbeda-beda. Kita harus membacanya dengan tartil agar dapat memahami maknanya. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.